Wilujeng rawuh wonten ing channel niki, dulurku kabeh. Mugi tansah pinaringan rahayu, slamet, lan berkah tanpa petungan. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa singkat. Semoga ilmu yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat, membawa cahaya, dan menambah ketenangan dalam hati kita semua. Amin. Senyum hangat, lalu sambung. Terima kasih sudah hadir, dulur. Rasanya seperti bertemu keluarga sendiri, karena di sini kita sama-sama nyinaoni warisan leluhur, cerita mistis, dan rahasia gaib dari weton Jawa. Tahukah sampeyan, ada satu weton yang sering dianggap berbeda? Weton yang katanya punya aura paling pekat, bahkan bisa membawa keberuntungan sekaligus petaka jika tidak dijaga. Ya, dialah weton Kliwon. Banyak orang bilang, lahir Kliwon itu seperti membawa pagar gaib alami. Tapi, apakah benar begitu? Atau justru ada kekuatan mistis yang diam-diam menguji hidup mereka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like kalau sampean suka dengan tema seperti ini. Bagikan ke sedulur-sedulurmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan wejangan berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, sholawat, doa, atau asal kota panjenengan, supaya energi baik mengalir lewat video ini. Dulurku, weton Kliwon dalam tradisi Jawa dipercaya punya kekuatan mistis yang tidak bisa dianggap enteng. Kliwon sering dikaitkan dengan dunia gaib, dengan aura spiritual, bahkan dengan hal-hal yang sulit diterima akal. Tapi ingat, semua ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru agar kita lebih paham, lebih waspada, dan bisa mengambil hikmah dari rahasia yang tersimpan di balik weton ini. 1. Aura gaib yang pekat. Orang yang lahir di weton Kliwon sering digambarkan membawa aura yang berbeda dibandingkan dengan weton lain. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai aura pekat, atau cahya peteng, yaitu sinar batin yang tidak menyilaukan, tetapi kuat, berat, dan sukar dijelaskan dengan kata-kata. Aura inilah yang membuat banyak orang merasa aneh ketika berhadapan langsung dengan sosok Kliwon. Ada yang tiba-tiba merinding tanpa sebab, ada yang merasa gugup, bahkan ada yang seakan dilihat dari balik tirai yang tak kasat mata. Aura ini bagaikan kabut tipis yang menyelimuti, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Orang Kliwon tidak perlu berbicara banyak, cukup hadir saja, suasana sudah berubah. Di lingkungan masyarakat, mereka sering terlihat sebagai pribadi yang misterius. Ada wibawa yang membuat orang segan sekaligus penasaran. Bahkan dalam pertemuan besar, meskipun duduk di sudut ruangan, kehadirannya tetap terasa. Inilah salah satu tanda bahwa energi gaib yang dibawa weton Kliwon benar-benar nyata. Sejak kecil, anak kelahiran Kliwon biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda ini. Mereka lebih sering diam, memperhatikan dengan tatapan dalam, dan jarang bercerita. Namun, di balik itu ada daya tarik yang kuat. Teman-temannya bisa merasa nyaman sekaligus was-was berada di dekatnya. Ada kisah orang tua yang mengatakan, anak Kliwon terkadang membuat hewan-hewan tertentu gelisah. Ayam berkokok tanpa sebab, kucing tiba-tiba menatap tajam, atau burung berhenti berkicau seolah merasakan sesuatu. Semua itu hanyalah refleksi dari aura pekat yang menyertai mereka. Namun, aura ini bukan tanpa risiko. Leluhur menegaskan, semakin pekat aura seseorang, semakin besar pula ujian hidupnya. Aura pekat ibarat magnet, ia bisa menolak energi negatif, tetapi sekaligus bisa menarik makhluk halus yang ingin menguji atau sekadar mendekat. Maka tidak jarang orang Kliwon lebih sering mengalami kejadian mistis. Ada yang mendengar suara-suara aneh di malam hari, ada pula yang merasa diikuti bayangan ketika berjalan sendiri. Semua itu adalah bentuk interaksi alam gaib terhadap aura mereka. Meski begitu, aura ini sebenarnya adalah anugerah. Bila dijaga dengan doa, laku prihatin, dan hati yang bersih, aura Kliwon bisa menjadi pagar gaib yang sangat kuat. Banyak cerita orang yang lahir Kliwon selamat dari kecelakaan, terhindar dari mara bahaya, atau lolos dari niat jahat orang lain. Itu karena aura mereka bekerja sebagai pelindung alami. Namun sebaliknya, bila hidupnya dipenuhi amarah, iri, atau keserakahan, aura itu bisa berubah menjadi beban. Energi negatif mudah menempel, dan kehidupannya justru sering diliputi kesialan. Pitutur Jawa mengatakan,
Sopo sing gawa cahya peteng kudu ngerti anggone murup. Artinya, siapapun yang memiliki cahaya pekat harus tahu bagaimana menyalakannya. Orang Kliwon harus pandai mengendalikan aura gaibnya. Jangan sembarangan marah, jangan mudah menantang, apalagi meremehkan dunia gaib. Karena semakin besar cahaya pekat itu, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Pada akhirnya, aura pekat ini adalah ciri khas dan kekuatan mistis pertama dari weton Kliwon. Ia bisa menjadi tameng, bisa pula menjadi pintu masuk bala. Semua kembali kepada sang pemilik. Apakah ia bijak merawat hatinya atau justru lengah dan membiarkan aura itu liar? 2. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Salah satu ciri paling menonjol dari weton Kliwon adalah kedekatannya dengan alam spiritual. Sejak lahir, orang Kliwon dipercaya membawa pancer atau pusat energi batin yang lebih sensitif dibandingkan weton lain. Itulah sebabnya mereka kerap disebut memiliki mata batin terbuka, meski belum tentu disadari sejak kecil. Banyak kisah yang beredar. Anak-anak lahir Kliwon sering bercerita tentang hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Ada yang menyebut melihat sosok bayangan berdiri di pojok kamar, mendengar suara lirih saat semua orang terlelap, atau tiba-tiba bicara sendiri seakan berbincang dengan teman gaib. Orang tua dulu tidak menganggap itu halusinasi, melainkan tanda bahwa si anak membawa kepekaan gaib sejak lahir. Ketika dewasa, kepekaan ini berubah menjadi firasat yang tajam. Orang Kliwon sering merasa sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Misalnya, mendadak merasa resah padahal tidak ada sebab, lalu beberapa saat kemudian benar-benar mendapat kabar buruk. Atau bermimpi melihat simbol-simbol tertentu, dan esoknya hal itu menjadi kenyataan. Tidak berlebihan jika banyak orang menyebut orang Kliwon seperti memiliki antena gaib yang selalu menangkap sinyal dari jagat halus. Leluhur Jawa percaya, malam Kliwon adalah malam yang sakral, terutama Jumat Kliwon. Pada malam itu, tabir antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Orang yang lahir Kliwon biasanya lebih peka merasakan energi malam tersebut. Ada yang tubuhnya mendadak dingin, ada yang sulit tidur karena merasa ada yang mengawasi, bahkan ada yang bermimpi didatangi sosok leluhur. Semua itu hanyalah pantulan dari ikatan batin mereka dengan jagat spiritual. Bukan hal aneh jika banyak orang pintar, paranormal, atau dukun besar lahir di weton Kliwon. Sejak awal, mereka sudah memiliki kunci gaib yang memudahkan mereka berkomunikasi dengan dunia halus. Namun ingat, ini bukan berarti semua orang Kliwon otomatis sakti. Kekuatan batin itu ibarat benih. Jika dirawat dengan doa, tirakat, dan laku prihatin, benih itu tumbuh menjadi pohon besar yang meneduhkan. Tapi jika dibiarkan tanpa arah, ia hanya akan menjadi beban yang membuat hidup terasa berat. Ada pula kisah nyata tentang seorang pria lahir Kliwon yang selalu mendapat firasat lewat mimpi. Suatu malam, ia bermimpi rumah tetangganya terbakar. Keesokan harinya, benar saja, rumah itu nyaris terbakar karena korsleting, tapi bisa cepat dipadamkan. Tetangga yang tadinya menganggapnya aneh, akhirnya percaya bahwa firasat orang Kliwon memang sering menjadi kenyataan. Namun, kekuatan spiritual ini juga ujian berat. Orang Kliwon bisa saja tergoda menggunakan kelebihannya untuk hal-hal buruk. Misalnya, mencari keuntungan dengan menipu, memanipulasi orang lain, atau bermain-main dengan kekuatan gaib. Jika ini dilakukan, akibatnya fatal. Energi yang seharusnya menjadi berkah, justru berubah menjadi kutukan yang menghantui kehidupannya. Leluhur selalu berpesan, sing duwe paseduluran karo jagat alus kudu luwih akeh tirakat. Artinya, orang yang dekat dengan dunia gaib harus lebih banyak berpuasa, berdoa, dan menjaga hati. Dengan begitu, kekuatan batin yang mereka miliki akan menjadi penerang, bukan petaka. Pada akhirnya, inilah keistimewaan mistis kedua dari weton Kliwon, kekuatan spiritual yang luar biasa. Mereka seperti jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib, pembawa pesan dari semesta yang tidak semua orang bisa mengerti. Dan tugas terbesar mereka adalah menjaga agar kekuatan ini tetap berada di jalan kebaikan, bukan disalahgunakan untuk keserakahan. 3. Potensi keberuntungan dan petaka. Hidup orang Kliwon sering digambarkan seperti berjalan di atas pedang yang tajam. Di satu sisi,
Mereka bisa meraih keberuntungan besar yang seolah datang begitu saja, tetapi di sisi lain, mereka juga bisa terjerumus ke dalam petaka yang tak kalah besar. Leluhur Jawa percaya, energi weton kliwon itu ibarat pedang bermata dua, bisa menjadi pelindung, bisa pula melukai pemiliknya sendiri. Banyak kisah turun-temurun tentang betapa ekstrim perjalanan hidup orang Kliwon. Ada seorang saudagar kaya di masa lalu yang lahir tepat pada Jumat Kliwon. Ia dikenal dermawan, rajin sedekah, dan selalu membantu orang miskin. Selama ia memegang sikap itu, rezekinya tidak pernah putus, bahkan semakin hari semakin melimpah. Orang-orang percaya, aura Kliwon yang dimilikinya berubah menjadi pintu pembuka rejeki. Namun, saat usianya menengah, kesombongan mulai tumbuh. Ia merasa tidak butuh siapa-siapa, mulai menolak bersedekah, bahkan meremehkan doa. Dan benar saja, hanya dalam hitungan bulan, usahanya ambruk. Harta lenyap, keluarga tercerai-berai, dan ia meninggal dalam keadaan sepi. Dari kisah itu, orang tua dulu selalu menekankan bahwa rezeki orang Kliwon tidak pernah setengah-setengah. Kalau datang, akan besar, deras, dan mengalir. Tetapi jika hilang, maka hilangnya pun habis-habisan. Inilah sisi keberuntungan dan petaka yang selalu berdampingan dalam hidup mereka. Selain soal rejeki, orang Kliwon juga membawa keberuntungan dalam bentuk perlindungan gaib. Banyak cerita orang Kliwon yang selamat dari kecelakaan maut. Ada yang seharusnya tertabrak kendaraan, tapi justru tidak luka sedikit pun. Ada pula yang jatuh dari tempat tinggi, namun hanya lecet ringan. Orang-orang percaya, itu adalah salah satu bentuk pagar gaib bawaan weton Kliwon. Namun sekali lagi, keberuntungan ini tidak otomatis abadi. Ia hanya datang ketika si pemilik weton hidup dengan sikap rendah hati, berdoa, dan menjaga hati tetap bersih. Begitu lengah, begitu arogan, keberuntungan itu bisa berubah menjadi bumerang. Dalam hal asmara pun, energi ini terlihat jelas. Orang Kliwon sering punya daya tarik luar biasa, sehingga mudah dicintai banyak orang. Mereka bisa memikat pasangan hanya dengan tatapan mata, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik hati orang lain. Tetapi, hubungan percintaan mereka sering kali berliku. Jika salah pilih pasangan, hidup rumah tangga bisa penuh pertengkaran, salah paham, dan penderitaan. Namun jika bertemu pasangan yang sejalan hati dan spiritualnya, rumah tangga mereka bisa menjadi sumber rejeki dan keberkahan bagi banyak orang. Pitutur Jawa mengatakan, sing ngugemi urip kudu waspada, amarga dalan rahayu lan cilaka kerep cedak panggonane. Artinya, jalan menuju kebahagiaan dan jalan menuju celaka seringkali sangat dekat. Bagi orang Kliwon, hal ini berlaku dengan sangat nyata. Mereka bisa kaya mendadak, bisa pula miskin seketika, bisa disanjung setinggi langit, bisa pula dijatuhkan ke tanah paling rendah. Maka, kuncinya ada pada keseimbangan batin. Orang Kliwon harus rajin menata hati, tidak boleh gegabah, tidak boleh serakah. Mereka harus ingat bahwa rejeki sejati bukan hanya harta, tetapi juga ketenangan jiwa, hubungan yang baik dengan sesama, dan ridho Tuhan. Selama mereka menjaga ini, keberuntungan akan tetap menjadi teman. Tetapi jika mereka terlena pada nafsu dunia, petaka akan datang tanpa peringatan. Dengan kata lain, orang Kliwon adalah simbol dari kekuatan besar sekaligus ujian besar. Mereka seperti orang yang diberi pusaka sakti sejak lahir. Jika digunakan dengan benar, pusaka itu akan melindungi dan mengangkat derajat. Namun jika digunakan dengan salah, pusaka itu justru bisa memakan tuannya sendiri. 4. Pengaruh Kliwon dalam hubungan sosial. Salah satu hal yang paling menarik dari orang yang lahir di weton Kliwon adalah cara mereka berhubungan dengan orang lain. Kehadiran mereka sering meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Ada yang mengatakan, orang Kliwon itu misterius. Ada pula yang merasa mereka seperti punya harisma alami yang membuat orang segan tanpa harus banyak bicara. Bayangkan, ada sebuah ruangan penuh orang. Semua sibuk berbincang, tertawa, dan bercanda. Lalu masuklah seseorang yang lahir Kliwon. Tanpa berkata apa-apa, suasana seketika berubah. Orang-orang perlahan memperhatikannya. Ada yang tiba-tiba diam, ada yang merasa gugup,
ada pula yang justru tertarik ingin mengenalnya lebih dekat. Padahal ia hanya berdiri biasa, mungkin tersenyum kecil. Inilah bukti kuat bahwa weton Kliwon memiliki daya pengaruh sosial yang berbeda. Dalam lingkungan pekerjaan, orang Kliwon sering muncul sebagai sosok yang disegani. Mereka tidak selalu mencari posisi pemimpin, tetapi aura mereka sering membuat orang lain menghormati pendapatnya. Bahkan ketika ia hanya menyampaikan ide sederhana, orang-orang memperhatikannya lebih serius dibanding orang lain. Itulah harisma alami yang menjadi bagian dari weton ini. Namun, harisma ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Orang Kliwon kadang dianggap dingin, angkuh, atau susah didekati. Mereka memang tidak mudah membuka diri. Hanya orang-orang terpilih yang bisa benar-benar dekat dengan mereka. Karena itu, banyak orang salah paham, mengira si Kliwon sombong padahal ia hanya berhati-hati dalam memilih teman. Dalam hubungan pertemanan, orang Kliwon bisa menjadi sahabat yang sangat setia. Jika mereka sudah percaya, mereka akan melindungi temannya habis-habisan. Ada pepatah Jawa yang cocok untuk mereka. Sedulur iku dudu mung wong sing sak getih, nanging wong sing sak jerone ati. Artinya, saudara bukan hanya mereka yang sedarah, tapi juga mereka yang dekat di hati. Orang Kliwon memegang teguh prinsip ini. Jika sudah menganggap seseorang sebagai saudara, ia akan rela berkorban, bahkan menghadapi bahaya sekalipun. Namun, karena harisma dan keberuntungannya, orang Kliwon juga sering menjadi sasaran iri hati dan fitnah. Banyak orang yang merasa terancam oleh wibawa mereka. Ada pula yang diam-diam tidak suka, karena merasa kalah pamor. Hal ini sering membuat orang Kliwon menghadapi cobaan dalam hubungan sosial. Meski ia tidak mencari musuh, musuh bisa datang dengan sendirinya. Di sisi asmara, pengaruh sosial ini makin terasa. Orang Kliwon biasanya sangat menarik di mata lawan jenis. Tatapan matanya bisa membuat orang terpesona. Senyumnya bisa menenangkan sekaligus mengguncang hati. Tak heran jika banyak orang jatuh hati pada mereka, meski tanpa usaha besar. Namun, justru karena daya tarik inilah, hubungan asmara mereka sering penuh drama. Ada cinta segitiga, ada persaingan, bahkan ada kisah cinta yang berakhir dengan perpisahan karena terlalu banyak pihak yang ikut campur. Leluhur Jawa selalu memberi pitutur, hati-hati ngomong, hati-hati tumindak. Orang Kliwon harus berhati-hati dalam bersikap. Karena sekali ia salah bicara atau salah langkah, dampaknya bisa besar. Kata-katanya yang tajam bisa menyejukkan, tapi juga bisa melukai. Sikapnya yang berwibawa bisa melindungi, tapi juga bisa menimbulkan jarak. Oleh karena itu, orang Kliwon dituntut untuk lebih bijaksana dalam pergaulan. Mereka harus belajar mengendalikan aura kuat yang mereka miliki. Jika mampu, mereka akan menjadi sosok yang dicintai, dihormati, dan dijadikan panutan. Tetapi jika lengah, aura itu bisa berubah menjadi penyebab kesalahpahaman, permusuhan, bahkan kesendirian. Pada akhirnya, pengaruh Kliwon dalam hubungan sosial adalah sebuah paradoks. Mereka bisa menjadi pusat kehangatan, tapi juga bisa membawa kesepian. Semua bergantung pada bagaimana mereka mengelola energi mistis yang menyertai kehidupannya. 5. Pesan leluhur bagi orang Kliwon. Dalam setiap weton, leluhur selalu menitipkan pitutur, wejangan hidup yang menjadi pegangan bagi keturunan. Dan untuk mereka yang lahir di weton Kliwon, pitutur itu lebih berat dibanding weton lainnya. Mengapa? Karena orang Kliwon membawa energi besar, membawa pusaka gaib sejak lahir. Pusaka itu ibarat api, bisa memberi terang, bisa pula membakar. Maka pesan leluhur bagi orang Kliwon adalah belajar menjaga api dalam dirinya. Pesan pertama adalah rendah hati. Banyak orang Kliwon yang diberi karisma, rezeki, bahkan perlindungan gaib. Namun semua itu bisa runtuh seketika bila kesombongan merasuk ke hati. Leluhur berkata, "Sapa sing adigang, adigung, adiguna, bakal tiba saka dhuwure." Artinya, siapa yang merasa paling kuat, paling hebat, dan paling pintar, suatu saat akan jatuh. Orang Kliwon harus selalu ingat, kekuatan yang dimilikinya bukan milik pribadi semata, melainkan titipan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Pesan kedua adalah tirakat dan doa.
Orang Kliwon sangat dianjurkan rajin melakukan laku prihatin, puasa, sedekah, tapa bisu, atau sekadar bangun malam untuk berdoa. Bukan karena hidupnya penuh bala, tapi karena energi besar dalam dirinya harus terus dijinakkan. Tirakat adalah cara untuk menyeimbangkan dunia lahir dan batin, agar kekuatan mistis yang dibawanya tidak liar. Tanpa itu, energi Kliwon bisa berubah menjadi bumerang yang merugikan dirinya sendiri. Pesan ketiga adalah mengendalikan hati. Orang Kliwon dikenal mudah tersulut emosi, mudah terluka oleh kata-kata, bahkan gampang menyimpan dendam. Jika sifat ini tidak dikendalikan, aura pekatnya bisa menarik energi negatif, membuat hidup penuh masalah. Tapi bila ia berhasil menenangkan hatinya, membersihkan iri dan dengki, aura itu justru akan berubah menjadi cahaya menenteramkan. Orang-orang akan merasa teduh berada di dekatnya, seakan dilindungi oleh energi baik yang ia pancarkan. Pesan keempat adalah berbagi kepada sesama. Rezeki orang Kliwon sering datang besar, tapi ingatlah, keberkahan sejati hanya datang bila ia mau berbagi. Sedekah, menolong orang lain, memberi makan yang lapar, atau sekadar senyum tulus, semua itu memperkuat pagar gaib dalam dirinya. Sebaliknya, jika ia kikir dan enggan berbagi, rezekinya bisa bocor, hilang tanpa bekas, bahkan menjadi sebab datangnya petaka. Pesan terakhir adalah menjadi penuntun, bukan penakluk. Orang Kliwon sering punya pengaruh besar dalam kelompok atau masyarakat. Leluhur berpesan, jangan gunakan pengaruh itu untuk menindas, tapi gunakan untuk membimbing. Jangan jadi api yang membakar, jadilah api yang menghangatkan. Karena di balik kekuatan besar yang mereka miliki, ada tanggung jawab yang juga besar, menjaga keseimbangan, bukan merusaknya. Ada pitutur Jawa yang sangat cocok untuk orang Kliwon. Sing kuat kui dudu sing isa ngalahake wong liya, nanging sing isa ngalahake awake dewe. Kekuatan sejati bukanlah mampu mengalahkan orang lain, melainkan mampu menaklukkan diri sendiri. Maka, bagi orang Kliwon, pesan leluhur jelas, kendalikan nafsu, perbanyak doa, jagalah hati, dan gunakan kekuatanmu untuk kebaikan. Jika semua itu dijalani, maka weton Kliwon tidak akan menjadi beban, melainkan berkah besar yang menuntun pada jalan rahayu, slamet, dan penuh kawilujengan. Dulurku, setelah kita mengupas tuntas 5 bagian utama tentang weton Kliwon, kita bisa melihat betapa besar kekuatan mistis yang terkandung di dalamnya. Dari aura gaib yang pekat, kekuatan spiritual luar biasa, potensi keberuntungan sekaligus petaka, pengaruh dalam hubungan sosial, hingga pesan leluhur yang syarat makna, semuanya menegaskan satu hal, weton Kliwon bukan weton biasa. Sejak lahir, orang Kliwon ibarat membawa pusaka gaib yang melekat dalam dirinya. Aura pekatnya bisa menjadi pagar pelindung, tapi juga bisa menarik ujian besar. Kepekaan spiritualnya bisa menjadikannya bijak, tapi juga bisa membuatnya lelah bila tidak dikendalikan. Rezekinya bisa deras mengalir, tapi bila hati dipenuhi kesombongan, ia bisa jatuh seketika. Dalam pergaulan, ia bisa jadi sosok yang dikagumi, tapi juga bisa disalahpahami. Semua paradoks ini seolah mengajarkan, hidup orang Kliwon adalah perjalanan untuk terus mencari keseimbangan. Leluhur kita selalu mengingatkan bahwa kekuatan tanpa kendali adalah bencana. Dan orang Kliwon diuji lebih keras daripada weton lain. Karena itu, pitutur leluhur sangat menekankan tirakat, doa, rendah hati, dan keteguhan hati. Tanpa itu, energi besar yang mereka bawa bisa berubah menjadi beban. Tapi dengan itu semua, energi Kliwon akan menjadi cahaya penerang bagi diri sendiri dan orang lain. Kita bisa mengambil hikmah dari semua ini, meski kita bukan lahir di weton Kliwon. Pesan leluhur tentang rendah hati, menjaga hati, berdoa, dan berbagi berlaku untuk siapapun. Karena pada dasarnya, setiap manusia membawa weton, membawa nasib, membawa garis takdir masing-masing. Bedanya hanya pada bentuk ujian yang diberikan. Kalau sampean lahir di weton Kliwon, jangan takut. Anggaplah ini sebagai tanda bahwa sampean dipilih untuk menjalani hidup yang lebih dalam, lebih penuh makna. Jangan minder, jangan merasa terbebani. Justru bersyukurlah, karena sampean diberi kekuatan lebih untuk menapaki jalan kehidupan. Yang penting, jalani dengan doa, dengan laku prihatin,
dengan hati yang sabar dan tulus. Maka kekuatan itu akan berubah menjadi keberkahan. Dan untuk sampeyan yang tidak lahir kliwon, tetaplah menghargai. Karena pada akhirnya, yang menentukan nasib kita bukan hanya weton, tetapi juga laku hidup kita sehari-hari. Leluhur selalu berkata, urip iku sawang sinawang, gumantung kepiye awake dhewe nglakoni. Hidup itu tergantung bagaimana kita menjalaninya. Jadi dulurku, jangan pernah anggap sepele weton kliwon. Karena di balik misterinya, tersimpan pelajaran berharga tentang keseimbangan, kekuatan batin, dan tanggung jawab besar. Semoga wejangan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup bukan sekadar menjalani, tapi juga menjaga, merawat, dan mensyukuri setiap anugerah yang kita terima. Terima kasih dulur-dulurku sing setia nonton video iki nganti rampung. Mugi wejangan iki ieso nambah pangerten, ieso dadi pepadang, lan ieso ada dekake urip kita luwih rahayu lan selamet. Sakderenge pamit, ayo bareng-bareng kita kuatkan energi baik dengan cara sederhana. Tekan tombol like supaya video ini makin bermanfaat. Bagikan ke sedulur liane, ben pada ngerti lan entuk pepadang. Tulisen sholawat, doa, utawa asal kutha panjenengan ing komentar, supaya energi positif nyebar bareng-bareng. Sampai jumpa di wejangan berikutnya. Dulurku, mugi Gusti tansah paring rahmat lan pangayoman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.